Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka membahas penertiban alat peraga kampanye menjelang hari pemungutan suara wan perencana pendistribusian atau pergeseran logistik di ruang rapat berintegrasi Balai Kota Banjarmasin, Jalan RMRT Dinata Banjarmasin Tengah, besukan Jumat 4 Desember 2020. Yang paling mudah dilalui, contoh mungkin wilayah kecamatan nanti di Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka membahas penertiban alat peraga kampanye menjelang hari pemungutan suara wan rencana pendistribusian atau pergeseran logistik di ruang rapat berintegrasi Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah, beisukan Jumat 4 Desember 2020. Rakor dihadiri unsur KPU wan Bawaslu Banjarmasin, TNI, Polri, Satpol PP, wan Dishub, serta instansi lainnya. Kepala Kesbangpol Banjarmasin Muhammad Kasman menyatakan kemungkinan penertiban APK ini akan berlangsung hingga subuh agar seluruh kawasan benar-benar terbebas dari APK. Sedangkan personel yang diturunkan, ujar Muhammad Kasman, lebih banyak dari jumlah personel sebelumnya karena selain dari KPU wan Bawaslu Banjarmasin juga melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, wan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Jadikan konflik lagi dirinya kan ketika sampai ada terjadi itu. Maksudnya kalau masyarakat A ini mengotot tidak mau dilepas, masyarakat yang di sampingnya orang melepas kan jadi dua. Maksudnya ini harus ada dari Bawascam atau Bawaslu Kota Banjarmasin turun ke lapangan, memberikan edukasi sedikit kepada mereka, pemahaman bahwa ini kembali lagi dipasang, apapun bentuknya, apapun sifatnya, gitu kan. Masalah pribadi nanti tanggal 9 jeblos saya itu, gitu kan. Ya, jadi ada sedikit edukasi lah. Kalau memang ada yang bandel seperti itu, ya bisa jangan mulah bisa mulah itu, tapi negara manusia kan kada sama. Tapi kita sama-sama menyikapinya dengan baik lah, dengan arif, dengan aman, dengan harmonis, menciptakan suasana supaya jangan ada konflik terjadi, itu kan. Nanti kalau terjadi konflik, karena arahnya ke pilkada pulang, seolah menggagalkan pilkada kan itu. Lebih berat itu sanksinya nanti. Nah, lebih baik kita menyikapi itu. Ini apa aja pertama nih bujur ini. Kita sering juga menemukan dan pribadi-pribadi ini ada yang mau cinta batagar tadi, ada mau melapas sebangnya. Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat wan SDM KPU Banjarmasin Muhammad Taufik memadahkan pihaknya sudah mengirimkan surat ke masing-masing paslon agar menurunkan sendiri APK-nya sebelum masa tenang atau paling lambat tanggal 5 Desember 2020. Jika nantinya masih ada APK yang belum diturunkan, ujar Muhammad Taufik, maka pihaknya bersama instansi terkait lainnya bakal menertibkan APK tersebut. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kepolisian dan TNI yang sudah siap untuk kapan saja dipanggil, Pak, jamnya siap personel. Nah, memang dari undangan kemarin itu kan dari kepolisian kan ada sekitar 30 orang, kemudian dari TNI 10 orang. Tapi ini fleksibel aja, Pak. Artinya berapapun yang buat turunkan, artinya nanti mungkin menyesuaikan. Karena memang kita dari segi anggaran, gitu untuk kegiatan ini tidak terakomodir, Pak. Memang tidak ada. Nah, jadi kita tanggal minggu itu pastikan bahwa personel kita yang akan turun malam hari itu agar pertama pasti makan malam dulu, kemudian kalau bisa minum vitamin sehingga nanti fisiknya pada saat begadang itu keliling masing-masing kecamatan itu jangan sampai garing, Pak. Karena kasihan kan kalau perlu Sabtu itu mungkin istirahat siang dulu kan, tidur siang sehingga malamnya bisa maksimal. Nah, karena kalau kita sudah Sabtu itu full seharian, malamnya semalaman, itu rawan juga kita imun turun. Nah, itu juga harus kita jaga bersama.